anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan saya harap kalian semua tetap semangat ya. Dalam hidup manusia, kita selalu berpegang teguh pada prinsip yang sudah diajarkan orang tua kita. Nah, jika hidup saja kita perlu prinsip, maka sama halnya dengan akuntansi. Apa saja ya prinsipnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Prinsip dasar dan konsep akuntansi. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi, serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi. Nah, kita akan melihat prinsip dasar akuntansi, yaitu yang pertama, prinsip biaya historis. Biaya historis seringkali disebut biaya perolehan, digunakan untuk mencatat harga perolehan dalam aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya. Jadi pencatatan informasi akuntansi didasarkan pada biaya sesungguhnya. Contohnya saja pembelian AC misalnya harganya 3 juta. Kemudian ada pajak 10%, 300.000. Biaya pemasangannya 200.000. Jadi harga perolehan dari pembelian aset tersebut adalah 3.500.000. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Dasar pengukuran pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Contohnya saja sebuah bengkel mendapatkan uang 500.000 sebagai hasil memberikan jasa reparasi kepada pelanggan, maka uang tersebut selain diakui sebagai harta, juga diakui sebagai pendapatan. Kemudian prinsip mempertemukan. Prinsip ini terjadi akibat adanya biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Untuk itu, kita harus menghitung besar biaya yang sudah menjadi beban meskipun belum dikeluarkan dan menghitung pendapatan meskipun belum diterima selama periode berjalan. Contohnya saja ada salon, ya. Salon ini harus membayar listrik dan bayar gaji, maka listrik dan gaji itu dianggap sebagai biaya. Nah, pertanyaannya mengapa sih harus dicocokkan antara pendapatan dengan biaya atau dengan beban? Tentunya agar dapat diketahui apakah perusahaan itu untung atau rugi. Jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu mengalami untung. Sebaliknya, jika pendapatan itu lebih kecil dari beban, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Kemudian prinsip konsistensi. Nah, ini adalah pencatatan, metode, dan prosedur dalam proses akuntansi harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dan mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Nah, laporan keuangan dapat dibandingkan misalkan setiap bulan, catur bulan, semester, dan tahunan. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Alasannya karena melalui laporan keuanganlah kita dapat mengetahui kondisi suatu perusahaan dan mengambil keputusan atas perusahaan tersebut. Jika informasi keuangan tersebut tidak lengkap, maka laporan keuangan tersebut bisa menyesatkan. Kemudian prinsip objektif. Prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi ini akan berdampak pada bagaimana perusahaan membuat laporan dan materi apa yang akan mereka laporkan, sehingga semua pihak yang berkepentingan akan memberikan perhatian pada pembuatan prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep akuntansi. Konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep entitas usaha. Nah, adapun konsep akuntansi yang harus dipegang teguh ini ya di dalam penyusunan laporan keuangan ya kita sebut tadi konsep entitas adalah satu unit usaha yang berdiri sendiri merupakan entitas usaha atau satuan usaha ketika data ekonomi perlu disiapkan. Nah, prinsip entitas ekonomi berarti sistem pembukuan perusahaan harus berdiri sendiri, tidak dapat disatukan dengan sistem pembukuan pemilik.
Selanjutnya adalah prinsip satuan moneter. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang, apakah dalam rupiah, dolar, atau mata uang yang lain. Kemudian prinsip kesinambungan usaha. Prinsip kesinambungan usaha menyatakan bahwa suatu entitas ekonomi akan terus berjalan kecuali ada sesuatu yang membuat perusahaan terpaksa tutup. Dan kemudian ada prinsip materialitas. Prinsip ini mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Selanjutnya kita akan pelajari tentang bidang-bidang akuntansi. Para pemakai informasi akuntansi membutuhkan informasi yang berbeda sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, untuk melayani kebutuhan yang berbeda-beda itu, dibuat bidang-bidang khusus dalam akuntansi. Bidang-bidang akuntansi tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan. Bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah auditing. Nah, ini bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Kemudian ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Kemudian ada akuntansi manajemen, bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Kemudian ada akuntansi anggaran. Ini berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Nah, bagian ini adalah mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Tujuannya adalah agar pajak yang dibayar perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada sistem akuntansi. Nah, bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur, pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Akuntansi dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian internal dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen. Kemudian ada akuntansi pemerintahan. Mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, akuntansi ini melaporkan dan menjelaskan melalui data akuntansi berbagai aspek dari pengelolaan administrasi keuangan negara dan melakukan pengendalian atau pengeluaran uang negara. Kemudian ada akuntansi pendidikan. Nah, akuntansi pendidikan ini berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Contohnya saja, saya mengajar akuntansi di SMA. Jadi, kalau kita melihat kesimpulannya adalah yang pertama, prinsip dasar akuntansi yang harus diketahui yaitu prinsip historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip objektif, dan konsep entitas usaha. Kemudian para pemakai informasi akuntansi membutuhkan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, untuk melayani kebutuhan tersebut dibuat bidang-bidang khusus dalam akuntansi antara lain akuntansi keuangan, auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidikan. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya Esti, Guru Ekonomi SMA Kalam Kudus Bali. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.